Bab 11. Persiapan. Pada akhirnya, Zhang Rumeng tetap gagal memenuhi keinginannya. Chen Jingjing dengan bijak menolak untuk membiarkannya masuk ke dapur, tetapi Zhang Rumeng tetap bahagia, karena dia sekali lagi merasakan keahlian memasak sempurna Chen Jingjing. Sementara itu, tentang upaya Chen Fan mencapai tingkat keempat latihan Qi, Chen Jingjing tidak terlalu banyak bertanya. Dia melihat perubahan Chen Fan dalam matanya, jiwa. Namun, Chen Fan memikirkan dengan keras untuk waktu yang lama, dan bagiannya untuk mencapai tahap membangun dasar tidak sulit baginya, tetapi dengan sembarangan meningkatkan energi sejatinya, dasar penempatan tidak stabil. Dari sudut pandangnya, dia pasti tidak akan terbatas pada tahap membangun dasar yang kecil. Setelah makan malam, dia memikirkan tempat yang bagus untuk dikunjungi, Lembah Raja Iblis. Chen Fan tahu bahwa bakat tubuh ini tidak buruk, tetapi kurang berbagai jenis pelatihan. Yang dia butuhkan sekarang adalah pertempuran nyata. Kesadaran pertempuran jiwanya jauh lebih besar daripada tubuh ini. Artinya, seringkali kesadarannya bereaksi lebih dulu, tubuh fisiknya tidak bisa mengikuti. Jadi, dia perlu melatih pengalaman pertempuran fisik dan kebiasaan pertempuran dengan kesadarannya dengan sangat mendalam. Dan metode pelatihan terbaik adalah pertempuran nyata. Lembah Yawang, baginya, adalah tempat harta karun. Tidak hanya ada berbagai monster kuat, tetapi juga inti monster dan ramuan di dalamnya. Yang merupakan tempat harta karun bagi kultivasi. Chen Fan duduk di kamarnya, matanya berkobar-kobar. Jika orang luar tahu apa yang dipikirkannya, mereka akan menyebutnya gila. Lembah Yawang selalu menjadi tempat terlarang bagi kultivator Fang Yuan di puncak pedang EP. Meskipun banyak orang yang mengambil risiko untuk memasukinya demi keberuntungan, mereka semua masuk dalam tim, bahkan Mobai, kakak laki-laki puncak pedang EP. Bagaimana mungkin Anda mendapatkan anak harimau jika Anda tidak masuk ke sarang harimau? Mereka hanya berpikir bahwa Lembah Raja Iblis adalah sarang harimau, dan inti iblis dan ramuan adalah anak harimau. Namun, bagi Chen Fan, dia memandangnya sebagai tempat yang berharga untuk kultivasi. Setelah malam tiba, Chen Fan pergi diam-diam. Dia membawa beberapa uang perak dan membeli beberapa barang di luar, termasuk talisman dan cinabar, bahkan sepotong besi hitam, pedang dari kehidupannya sebelumnya hilang. Itu adalah pedang hidup. Sekarang setelah ratusan tahun, Chen Fan tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali, tetapi sebagai seorang pembuat pedang, dia tidak bisa hidup tanpa pedang. Jadi dia meminjam sebuah tungku pandai besi, dan di bawah mata terkejut pandai besi, dia melemparkan potongan besi hitam biasa ke dalamnya, dan mulai memukulinya dengan palu. Pandai besi melihat dengan sekilas bahwa itu adalah besi biasa, dan dia sangat bingung. Pedang besi biasa juga dijual di tokonya, jadi mengapa membuang uang dan energi untuk membuatnya sendiri? Keesokan harinya, Chen Fan pulang dengan pedang panjang biasa terpasang di pinggangnya, yang dia buat semalaman, dari besi biasa menjadi besi yang disempurnakan. Setiap palu mengandung ki pedang surga terbakar dalam tubuhnya, yang meleleh ke dalam pedang. Chen Jingjing dan Zhang Rumeng juga bangun tepat pada waktunya. Dan mereka tidak sedikit terkejut ketika melihat Chen Fan yang telah pulang dari luar negeri. "Mengapa kamu membeli pedang? Apakah kamu ingin menjadi seorang pengrajin pedang?" tanya Zhang Rumeng dengan terkejut. "Iya." Chen Fan mengangguk sungguh-sungguh dan menjawab, dalam hidup ini, dia bertekad menjadi peri pedang dan mendedikasikan dirinya pada jalan peri pedang. Pengkultivasi pedang juga baik, tetapi Chen Fan, apakah pengkultivasi Taois tidak lebih kuat daripada pengkultivasi pedang? Mantra yang mencapai langit, serta senjata sihir yang kuat, semuanya adalah impian para biksu. Dengan bakatmu, aku pikir pengkultivasi Taois lebih cocok untukmu. Chen Jingjing menyarankan, sama seperti dirinya, dia juga akan memilih Taoisme. Meskipun pengkultivasi pedang baik, mereka terlihat terpisah, segalanya berdasarkan pedang, dan di dunia pengkultivasian, hampir tidak ada pengkultivasi pedang yang kuat. Meskipun puncak pedang berat dinamai sesuai dengan pedang, penguasa puncak saat ini juga pengkultivasi Taois. Mereka pandai mantra dan menggunakan hukum untuk mengendalikan musuh. Chen Fan menggelengkan kepala, menatap pedang panjang di tangannya, matanya seperti obor, dan berkata, dalam hidupku ini, hanya ada jalan peri pedang, satu pedang mematahkan semua mantra. Ini adalah jalannya. Baiklah, Chen Fan, ini adalah jalanmu, saya menghormati pilihanmu. Chen Jingjing mengangguk dan berkata, selama Chen Fan bisa fokus pada kultivasi, tidak peduli jalur apa yang dia pilih, dia akan puas. Omong-omong,
Kamu sudah berlatih Ki tingkat 4, dan kamu bisa mengajukan permohonan untuk pindah ke halaman dalam, kata Zhang Rumeng dengan senang pada saat ini. Chen Jingjing senang setelah mendengarnya. Sumber daya dan perlakuan di halaman dalam jauh lebih baik daripada di halaman luar. Dengan cara ini, masa depan Chen Fan akan lebih tak terbatas, tidak perlu. Chen Fan menggelengkan kepala. Apa? Chen Jingjing dan Zhang Rumeng terkejut, tidak bisa merespon. Aku akan pergi ke Lembah Raja Iblis. Lembah Raja Iblis. Ekspresi Chen Jingjing menjadi dingin. Chen Fan, apakah kamu masih belum menyerah? Nalan Yun, ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, aku membutuhkan pengalaman. Chen Fan menggelengkan kepala dan menginterupsi. Pengalaman? Tapi dengan tingkat pelatihan Ki 4MU, kamu hanya bisa masuk ke Lembah Raja Iblis dengan jalan buntu. Tahukah kamu berapa banyak monster di sana? Benar, Chen Fan, kamu ingin terbang, tetapi berpikirlah dengan tenang terlebih dahulu. Ikuti kami ke puncak PPE, lalu masuk ke halaman dalam. Zhang Rumeng juga membujuknya, jika kamu ingin masuk ke Lembah Raja Iblis, setidaknya kamu harus mirip dengan kakak senior Mobai, dan setidaknya kamu harus menunggu sampai kamu berlatih tingkat ke-6 Ki sebelum membuat rencana. Chen Jingjing berkata. Chen Fan menggelengkan kepala lagi, dan mengatakan dengan acuh tak acuh, itu akan membuat dasar saya tidak stabil, dan jalan kultivasi perlu mantap dan langkah demi langkah. Dan saya harus berlatih sampai langkah ekstrim, dasar tidak stabil? Dari mana kamu mendengarnya? Chen Jingjing mengerutkan kening. Chen Fan menjadi hening ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah kali kedua Chen Jingjing mempertanyakan kata-katanya, dan kali pertama adalah penggunaan talisman pedang 5 elemen yang dia sebutkan di pengadilan surga. Melihat Chen Fan seperti ini, Zhang Rumeng juga diam-diam menarik baju Chen Jingjing, memberinya isyarat agar dia tidak melakukan ini. Chen Jingjing juga menyadari hal itu, tetapi dia tidak ingin Chen Fan mengambil risiko. Setelah beberapa saat, Chen Jingjing berkata, saya punya 2 syarat, selama kamu bisa melakukannya, maka saya tidak akan menghalangimu. Chen Fan mengernyitkan kening sedikit. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia memberitahu Chen Jingjing bahwa itu hanya sopan santun dan status saja yang mengatakan demikian, tetapi melihat kebaikannya, Chen Fan masih mengangguk. Pertama, kembali ke puncak Chongjian bersama kami terlebih dahulu, dan pindah ke halaman dalam. Kedua, kalahkan aku. Chen Jingjing berkata. Baik. Chen Fan menjawab tanpa ragu, kedua syarat ini bukanlah masalah baginya, hanya pemborosan waktu saja, tetapi dia sudah dirawat oleh mereka di sini, dan dia harus membayar budi baik, jadi permintaan ini hanya untuk memenuhi keinginannya. Chen Jingjing dan Zhang Rumeng terkejut karena Chen Fan dengan sukarela setuju begitu cepat. Meskipun mereka semua berada di tingkat pelatihan Ki keempat, Chen Fan baru saja naik pangkat, dan Chen Jingjing masih merasa bahwa Chen Fan agak berbeda daripada mereka bertiga naik ke puncak pedang berat lagi, dan membuat kaget 2 gadis itu. Chen Fan telah mengemas barang-barangnya, seolah-olah dia bisa menyelesaikan perjanjian ini segera. Tepat setelah menginjak gerbang gunung puncak Chongjian, jalan Chen Fan dan mereka bertiga terhalang, itu Nalan Yun dan yang lainnya. Tetapi selain Zhang Lin dan wanita berbaju kuning tadi malam, ada juga seorang pemuda dalam kelompok itu, Chen Fan. Wajah Zhang Lin masih bengkak. Tetapi setelah melihat Chen Fan, matanya penuh dengan kebencian, dan dia menggigit giginya dan memanggil nama Chen Fan. Sementara Chen Jingjing dan Zhang Rumeng melihat pemuda itu, ekspresi mereka berubah. Saudara Zhang Ting, apa yang ingin Anda lakukan? Chen Jingjing berkata dengan dingin, Bab 12, Pertempuran. Kedua junior sisters tidak perlu gugup, saudara senior hanya datang untuk menjunjung keadilan. Pemuda bernama Zhang Ting jelas berasal dari halaman dalam. Keadilan? Lalu mengapa kamu menghalangi jalan kami? Zhang Rumeng juga mengernyit, matanya penuh dengan rasa jijik. Junior sister Rumeng, ekspresi apa yang kamu miliki? Bagaimana mungkin saudara senior akan melukaimu? Zhang Lin, buatlah jalan untuk kedua junior sisters. Zhang Ting memicingkan matanya sedikit dan berkata dengan senyum setengah, saudara. Zhang Lin tampak sedikit tidak senang saat mendengar kata-kata itu, tetapi di bawah pandangan Zhang Ting, dia mengalah. Chen Fan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Dari kata-kata Zhang Ting, dia bisa melihat bahwa pihak lain hanya berkata agar Chen Jingjing dan Zhang Rumeng bisa lewat, tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Chen Jingjing dan yang lainnya tidak bodoh,
jadi mereka secara alami mengerti apa yang dia maksudkan. Mereka tidak bergerak sejenak, tetapi hanya memandang Zhang Ting dengan wajah dingin. Kamu berdua, junior sisters, mengapa kamu tidak pergi? Bisakah kamu ingin berbicara dengan saudara seniormu? Zhang Ting berkata dengan senyum, ini adalah puncak pedang berat. Chen Jingjing berkata dengan dingin, kamu juga tahu ini adalah puncak pedang berat. Lalu apa yang terjadi pada luka di wajah adik laki-laki saya? Chen Fan, apakah kamu akan bersembunyi di belakang saudara perempuanmu? Zhang Ting berkata, senyum di wajahnya menghilang. Dia menatap Chen Fan dengan muram, Zhang Ting, kamu sudah berada di tingkat ke-6 pelatihan Qi, apakah kamu ingin menyerang kami? Zhang Rumeng bertanya dengan kerutan di kening, Junior Sister Rumeng, jangan khawatir, bagaimana mungkin aku memiliki hati untuk melukaimu? Zhang Ting berjalan ke arah Chen Fan dengan tangan di belakang punggungnya, tapi junior brother Chen Fan ini, bukankah dia juga menggunakan pelatihan Qi tingkat 4 untuk membuli adik laki-laki keluarga saya di tingkat pelatihan Qi ketiga? Jika saya membalas, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Junior brother Chen Fan. Zhang Ting mendekati sisi Chen Fan, 4 kata terakhir hampir terucap satu persatu melalui gigi yang gemetar, kamu tidak bisa. Chen Fan menggelengkan kepala sedikit dan mengatakan, apa? Zhang Ting terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Fan, kamu bukan lawanku. Chen Fan berkata acuh tak acuh lagi, ketika pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Nalan Yun dan yang lainnya terlihat bangga, sementara Chen Jingjing dan Zhang Rumeng juga terkejut, membentuk kontras yang tajam, wajah Zhang Ting semakin muram, menunjukkan senyum mengejek. Apakah itu karena lawanmu tidak hanya mengandalkan kata-katanya? Beranikah kamu untuk melawanku hingga mati? Zhang Ting, jangan terlalu jauh. Chen Jingjing segera menegur, Junior Sister Jingjing, tidak baik berbicara dengan saudara senior seperti ini. Setelah Zhang Ting selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Chen Fan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Apakah kamu berani, Chen Fan? Abaikan dia. Chen Jingjing takut Chen Fan akan menyelamatkan wajah, jadi dia setuju secara impulsif. Lokasi. Tapi dua kata yang dikeluarkan Chen Fan acuh tak acuh hampir membuat Chen Jingjing pingsan. Lalu besok, sampai jumpa di arena bela diri. Zhang Ting berkata sambil tersenyum, dengan kilatan kesuksesan di matanya, tidak besok, jika kamu ingin bermain, bermain sekarang, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Chen Fan menggelengkan kepalanya, baiklah. Tunggu saja, aku akan pergi ke orang tua untuk mendapatkan perintah hidup dan mati. Zhang Ting terdiam sejenak, lalu menunjukkan senyuman ejekan, dan pergi setelah berbicara, tidak, kamu tidak bisa menghajar Chen Fan. Chen Jingjing meraih lengan baju Chen Fan dan menggelengkan kepalanya, orang ini lebih kuat darimu. Asalkan aku mengalahkannya, itu setara dengan mengalahkanmu, dan syarat kedua terpenuhi. Chen Fan berkata, ini adalah perjuangan hidup dan mati, apakah kamu ingin mati? Chen Jingjing berkata dengan wajah dingin, ingatlah, menyerahlah segera setelah menjabat jabatan, kamu mendengar. Kamu tidak bisa menghancurkan masa depanmu yang cerah di sini. Dalam jalan keabadian pedangku, aku tidak pernah mengaku kalah atau menyerah. Chen Fan berkata dengan suara dalam, dan adegan sebelum kematiannya di kehidupan sebelumnya juga membanjiri pikirannya. Kamu. Chen Jingjing marah dan cemas, sementara Nalan Yun dan yang lainnya penuh sukacita. Zhang Lin bahkan lebih senang, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Chen Fan dibunuh oleh saudara senior Zhang Ting-nya. Meskipun puncak pedang berat mengatur bahwa pertarungan dilarang, tetapi di dunia ini di mana yang kuat dihormati, peraturan semacam itu tidak bisa sepenuhnya diikuti. Jadi aturan baru, pertarungan hidup dan mati, diciptakan kemudian, selama kedua belah pihak menandatangani perintah. Hidup dan mati, semua kehidupan dan kematian akan diputuskan di lapangan pertandingan, tetapi pada saat yang bersamaan ada prinsip, jika salah satu pihak menyerah di atas panggung, pihak lain tidak boleh melanjutkan serangan. Jika tidak akan dibunuh oleh saksi, Chen Fan, aku memberimu kesempatan kemarin, tetapi sayangnya kamu tidak menghargainya. Nalan Yun melihat Chen Fan dengan kasihan, ayo pergi ke arena bela diri dan tunggu. Jika kamu tidak berani datang, aku khawatir akhirnya akan lebih buruk. Zhang Lin juga melihat Chen Fan dengan penuh kepuasan, dan setelah mengatakan itu, ketiganya berbalik dan pergi ke arena bela diri. Chen Fan tetap diam dan mengabaikan mereka.
Setelah ketiganya pergi, dia dengan perlahan-lahan melangkah ke depan. Selama yang dia tahu, panggung pertandingan berada di alun-alun besar antara halaman dalam dan halaman luar. Artinya, selama ada sesuatu seperti pertandingan bela diri, hampir semua orang di sekte akan mengetahuinya dan bahkan datang untuk menonton. Ini adalah hal yang paling tidak disukainya oleh Chen Fan. Dia tidak suka publisitas, tetapi selalu ada lalat yang mengganggunya. Chen Fan, kamu harus mengaku kalah. Apakah kamu lupa akan keinginan terakhir Papa? Chen Jingjing berkata setelahnya, apakah kamu masih mengenali talisman ini? Chen Fan ragu setelah mendengar kata-katanya, dan mengeluarkan 5 talisman kuning dari bungkusnya. Talisman pedang 5 elemen, bagaimana mungkin kamu memiliki talisman yang begitu berharga? Chen Jingjing berteriak kaget. Zhang Rumeng juga melihat Chen Fan dengan keterkejutan, tetapi dia tahu bahwa dengan situasi saat ini keluarga Chen tidak mungkin dengan mudah membeli amulet semacam itu. Lihat dengan cermat nanti, aku hanya akan memperagakannya sekali. Chen Fan berkata dengan ringan, mengabaikan kejutan mereka. Talisman ini tentu juga merupakan prestasi pencapaiannya semalam. Jika Chen Jingjing tidak mempertimbangkan Chen Jingjing, dia pasti sudah dalam perjalanan menuju lembah Raja Iblis saat ini. Saat waktu berlalu, para murid puncak pedang berat seolah mendengar sesuatu, dan berbondong-bondong keluar satu persatu, menuju ke panggung pertandingan. Apakah kamu mendengarnya? Orang bodoh Chen Fan itu akan berjuang hingga mati dengan senior brother Zhang Ting dari halaman dalam. Ini adalah murid dari halaman luar, berbicara dengan antusias kepada orang lain. Lihat, bukankah itu si bodoh Chen Fan? Ini benar-benar di arena bela diri. Seorang murid di sebelahnya melihat sosok Chen Fan dari kejauhan, menunjuk pada Chen Fan dan berseru. Murid-murid di halaman dalam bahkan lebih ramai. Mereka telah mendengar tentang reputasi Zhang Ting. Siapa itu Chen Fan? Tidak mudah untuk mencoba menantang Zhang Ting. Murid dalam halaman dalam menggelengkan kepala. Katanya dia adalah kakak senior Chen Jingjing, dan dia masih berada di halaman luar. Seseorang melihatnya tadi, dan dia sudah berlatih Qi di tingkat keempat. Dia pasti datang untuk masuk ke halaman dalam hari ini. Dia diblokir oleh Zhang Ting yang tidak terduga. Sayangnya, dalam pertarungan hidup dan mati ini, dia harus. Saat Zhang Ting keluar dari halaman dalam dengan seorang sesepuh yang membawa perintah hidup dan mati, banyak murid telah mengelilingi panggung pertandingan, dan Chen Fan dan yang lainnya terjepit di bawah panggung pertandingan. Chen Fan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Chen Jingjing melihat Chen Fan dengan wajah sedikit pucat dan bertanya, jangan bertindak sembrono, mengakui kekalahan dulu. Dengan kualifikasimu, rasa malu ini pasti akan memiliki kesempatan untuk dihapuskan di masa depan. Zhang Rumeng juga membujuk. Chen Fan tidak berkata-kata, dia memegang 5 talisman kuning di antara 2 jarinya, dan dengan tenang menunggu kedatangan Zhang Ting. Pada saat ini, kepala kecil muncul di antara orang banyak. Mermas menuju Chen Fan. Saudara Chen Fan, apakah kamu ingin bersaing dengan orang lain? Anak obat kecil Ye Xiaotian bertanya dengan gugup. Ketika Chen Fan melihat bahwa itu adalah dia menganggukkan kepala sedikit. Anak obat kecil itu menyusup dengan misterius, memasukkan sesuatu di tangannya, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Chen Fan, ini adalah pil penguat yang kuambil dari tuanku. Katanya, bisa meningkatkan kekuatan seorang pria beberapa kali lipat. Meskipun suara itu rendah, orang-orang yang peduli di sekitar bisa mendengarnya. Seorang murid dari halaman luar hampir meledak tertawa. Anak obat kecil, pil ini untuk meningkatkan kekuatan pria. Tetapi hanya akan efektif jika lawannya adalah wanita, haha. Murid dari halaman luar meraba kepala Xiao Sake. Kaget, Chen Fan juga tersenyum sedikit, dan berkata, aku tidak perlu menggunakan pil, perhatikan pertempuran ini dengan cermat, mungkin akan berguna bagimu di masa depan. Oh, baiklah. Anak obat kecil itu hanya bisa mengangguk, dan mengambil pilnya kembali. Zhang Rumeng dan Chen Jingjing sudah memerah. Mereka telah mendengar tentang eliksir semacam ini selama ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Mereka tidak bisa tidak menyumpahi tuan anak obat itu sebagai pelacur tua, dan pada saat yang sama memberikan murid dari halaman luar tatapan keras. Anak obat kecil, putarlah dan buang pil itu. Zhang Rumeng berkata. Saat kata-kata itu jatuh, seorang sosok tiba-tiba melewati kerumunan dan berhenti di panggung pertandingan. Chen Fan, naiklah ke sini. Zhang Ting berkata dengan mulia, tangan di belakang punggungnya.
Chen Fan mengernyitkan kening sedikit, dan dengan langkah-langkah misterius di kakinya, dia muncul di panggung pertandingan dalam sekejap. Menyebabkan keributan di antara penonton, dan bahkan sesepuh yang datang bersama Zhang Ting tidak bisa tidak terkejut. "Jingjing, mengapa ini terlihat begitu akrab bagiku?" Zhang Rumeng bertanya-tanya. "Wu Xiangbu." Chen Jingjing berbisik dengan wajah penuh ketidakpercayaan, melihat keduanya berada di panggung. Sesepuh itu naik perlahan, meminta kedua pihak untuk menandatangani perintah hidup dan mati, dan menjelaskan peraturannya lagi. Sebelum perlahan-lahan turun, menggunakan tingkat ke-8 pelatihan Qi-nya sebagai titik awal untuk kompetisi bela diri ini. "Saksi lebih dari cukup, ayo mulai." Sesepuh itu mengayunkan jubahnya. Chen Fan memegang 5 talisman kuning di tangannya dan hendak memainkannya, tetapi Zhang Ting tersenyum tenang dan berkata, "Talisman pedang 5 elemen? Tidak heran kamu berani bertarung, tetapi sayangnya kamu sedang memainkan pedang besar di depan Guan Gong." Setelah berbicara, Zhang Ting juga mengeluarkan talisman dari tangannya, dan menatap Chen Fan dengan wajah nakal, "Talisman rayuan jiwa." Di antara kerumunan, Wang Yunlan kebetulan melihat talisman di tangan Zhang Ting, dan mengerutkan kening sedikit. Racun ini terlalu ganas. Untuk menangani seseorang yang berlatih Qi di tingkat keempat, dia sebenarnya ingin menjerat jiwa orang. Dengan cara ini, murid ini mungkin. Wang Feng juga terkejut, talisman pedang 5 elemen dan talisman rayuan jiwa tidak bisa dibandingkan. Wang Yunlan tidak bisa menahan tawanya ketika dia memikirkan perkataan Chen Fan di pengadilan surgawi hari itu. Zhang Ting khawatir bahwa Chen Fan akan berteriak untuk mengakui kekalahan. Dia tidak ingin memberikan kesempatan itu kepada Chen Fan. Setelah mengeluarkan talisman, dia berteriak dengan keras, dan talisman meledak menjadi nyala api seketika, dan dilemparkan olehnya. "Sakit!" Di tengah-tengah teriakan keras Zhang Ting, talisman meledak menjadi semburan tenaga spiritual yang kuat, tiba-tiba membentuk pusaran tak kasat mata yang besar, perlahan berputar, dan kekuatan tarikan yang megah keluar dari sana. Ledakan suara tajam, aliran udara di sekitarnya seketika menjadi bergejolak, kerah baju Chen Fan gemetar, dan sosoknya terguncang sedikit di bawah gaya tarik yang mengerikan. Chen Fan tidak membuang waktu, dia mengayunkan tangannya ke depan dengan tiba-tiba, dan 5 talisman kuning terbang ke udara pada saat yang bersamaan, berubah menjadi 5 cahaya kilat, menghantam hampa, membuang semua 5 talisman sekaligus. Wang Feng bertanya kaget, ini benar-benar berbeda dari penggunaan kakak perempuannya Wang Yunlan. Apakah yang 5 elemen menghasilkan dan tunduk satu sama lain? Membuang semuanya seperti ini adalah pemborosan dari talisman pedang 5 elemen, dan tidak berdaya untuk melawan talisman rayuan jiwa. Wang Yunlan juga berkata dengan suara dingin, tetapi saat berikutnya, mereka semua terkejut. Bab 13, Lembah Raja Iblis. 5 talisman kuning saling mengejar di dalam kekosongan, perlahan-lahan muncul sebagai cincin cahaya yang berputar di depan gaya tarik megah. Chen Fan meremas telapak tangannya dan menghubungkan titik-titik di dadanya. 5 aliran cahaya melepaskan cahaya berwarna-warni satu sama lain, dan kelima aliran cahaya seketika terhubung bersama untuk membentuk bintang 5, berlagak. Zhang Ting merasa takut terhadap pemandangan yang tidak dikenal secara naluriah, berteriak dengan keras, dan mengarahkan jarinya ke pusaran tenaga spiritual di udara. Penyakit, terdengar seperti jeritan keras tiba-tiba di udara, seperti ratapan hantu. Pusaran besar mendekati Chen Fan dengan cepat, dan aliran udara di sekitarnya langsung berantakan, hampir membentuk angin topan kecil. Di tengah gemuruh, tiba-tiba muncul kegelapan di pusat pusaran, dan sekelompok kabut hitam meletus dengan tiba-tiba, berputar dan melingkupi seluruh pusaran, dan tiba-tiba pusaran itu menjadi nyata dan terlihat, seperti lubang hitam besar, dari mana terdengar teriakan tajam, "Saudara!" Wajah Chen Jingjing tiba-tiba memucat, "Saudara Chen Fan." Anak obat kecil juga ketakutan, dia bisa merasakan fluktuasi jiwanya, seolah-olah seluruh tubuhnya tidak stabil. Chen Fan terlihat acuh tak acuh, dan berkata di mulutnya, 5 unsur tercipta bersama-sama. Antara jari-jarinya, gelombang energi nyata ditarik, dan tiba-tiba menunjuk pada formasi 5 unsur. Energi nyata langsung keluar dari tangannya, dan menghantam pusat bintang 5 titik dengan keras. Bom, bintang 5 titik tiba-tiba berputar, dan aliran vitalitas yang tak henti-hentinya muncul dari tempat yang tidak terlihat, menerangi aliran warna-warni, dan perlahan-lahan menghadap lubang hitam dengan berat. "Ah!"
Di tengah teriakan mengerikan, kabut hitam meluap dengan ganas seperti mendidih, dan menghilang dengan cepat seolah-olah telah bertemu musuh alami di depan formasi 5 unsur. Hanya formasi 5 unsur yang tersisa, aliran cahaya berputar, dan momentumnya tidak berhenti, penonton di audien terkejut. Apakah ini talisman pedang 5 elemen? Ini. Mata kabur sang sesepuh tiba-tiba berpendar cahaya, dan dia melihat formasi 5 unsur di depan Chen Fan dengan kagum. Bagaimana mungkin? Wang Yunlan juga berteriak dengan matanya terbelalak tidak percaya. Kelimanya tercipta bersama-sama. Jingjing, apa yang dikatakan saudara laki-lakimu hari itu ternyata benar. Zhang Rumeng menarik pakaian Chen Jingjing. Membuka mulutnya sedikit dan berbisik. Chen Jingjing terlalu terkejut untuk bicara. Ini bukan talisman pedang 5 elemen. Mata Zhang Ting memperlihatkan niat membunuh, dan pesonanya terbuang percuma seperti ini. Ini adalah talisman pedang 5 unsur. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia menunjuknya untuk membangkitkan energi aslinya, dan menunjuk pada bintang 5 titik lagi, 5 unsur berlawanan satu sama lain. Chen Fan mendengus dingin, dan melepaskan energi aslinya, menghantam formasi 5 unsur, dan tiba-tiba formasi 5 unsur menjadi lebih terang, dan dia menghantam Zhang Ting dengan perlahan, kekuatan megah seperti pasukan pembunuh mengerikan dan aura pembunuh meluap keluar seperti seorang jenderal. Wajah Zhang Ting berubah. Dia belum pernah melihat jenis talisman pedang 5 unsur seperti ini sebelumnya, tetapi kemudian dia berteriak dingin, hanya tingkat keempat latihan Qi, dan kau berani berpura-pura menjadi hantu, serangan yang begitu lambat. Tidakkah aku bisa menghindar? Sambil berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, tetapi dengan sedikit gerakan, dia benar-benar merasa bahwa udara dari semua arah tiba-tiba membeku, seolah-olah kekuatan udara samar-samar menguncinya, membuatnya tidak bisa mundur kemanapun. Bum bum bum, formasi 5 unsur masih datang berat dan perlahan, tetapi di mata Zhang Ting saat ini, itu menjadi sangat mengerikan. Tiba-tiba dia merasa bahwa bahkan udara mulai menjadi berat dan penuh tekanan, membuatnya hampir tak bisa bernafas. Perubahan instan ini membuat Zhang Ting merasa ingin berhenti. Ketika dia melihat niat membunuh yang mengerikan di mata Chen Fan lagi, Zhang Ting akhirnya menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia sangat tegas, dan dia membuka mulutnya dan berteriak dengan keras, "Aku percaya." Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terang yang brilian meledak di depan matanya, dan penglihatannya hampir sepenuhnya diisi dengan aliran cahaya. Boom! Di bawah mata penonton, tubuh Zhang Ting tetap diam, membiarkan formasi 5 unsur berkedip dengan aliran cahaya yang mempesona, menghantam dadanya dengan perlahan dan berat. Boom! Retak! Hampir semua orang mendengar suara renggang tulang rusuk yang khas. Zhang Ting terlempar terbalik, memuntahkan seteguk darah di udara, dan jatuh dengan berat ke tanah. Matanya terbuka lebar. Kalah. Zhang Ting mengeluarkan napas terakhirnya pada saat ini. Dia mengakui kekalahan, tetapi ternyata terlambat. Saat Zhang Ting jatuh ke tanah, penonton menjadi sunyi. Chen Fan menang. Zhang Ting korban. Jalan 5 unsur. Maju dapat digunakan untuk saling menyerang, dan mundur dapat digunakan untuk saling mendukung dalam pertahanan. Wang Yunlan merintih untuk dirinya sendiri. Kata-kata Chen Fan di surga hari itu seperti petir, menggelegar dalam pikirannya, melihat talisman pedang 5 unsur yang dilempar oleh Chen Fan dengan mata kepala sendiri. Dia tak bisa tidak merasa kulit kepalanya merinding. Jika itu dia mungkin akan mati di sini juga, saudara. Pada saat ini, suara yang menusuk hati memekik di kerumunan, itu adalah Zhang Lin. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Chen Fan yang tidak berguna di masa lalu tiba-tiba naik ke tingkat keempat latihan Qi, dan sekarang dia membunuh saudara klan yang sangat dia kagumi. Nalan Yun juga memiliki wajah pucat, menggenggam tangannya erat-erat, dan akhirnya mengoceh kata, Chen Fan. Mengikuti jeritan sedih Zhang Lin, para murid lain kembali menyadari satu persatu. Melihat Zhang Ting roboh di atas panggung pertandingan, mereka merasa seolah-olah periuk meledak, menyebabkan keributan. Zhang Ting sudah mati? Bagaimana mungkin? Dia berada di tingkat ke-6 latihan Qi, sebelum Chen Fan pergi ke lembah Raja Iblis. Dia hanya berlatih Qi di tingkat kedua. Hari ini, dia sebenarnya berlatih di tingkat ke-4. Dan bahkan membunuh pria kuat di tingkat ke-6. Dia pasti mendapat keberuntungan besar. Bukankah Nalan Yun memintanya untuk mencari inti iblis? Apakah mungkin dia benar-benar diminta untuk mencari inti iblis dan berlatih hingga tingkat keempat latihan Qi dalam satu langkah? Tetapi bagaimana dengan talisman pedang 5 unsur?
Kekuatan itu sangat besar. Apakah kamu menyadari? Talisman pedang 5 unsur yang dia lemparkan adalah 5 pedang yang ditembakkan sekaligus dan diatur dalam formasi, terlalu menakutkan. Di depan jenis talisman seperti ini, bahkan senior mungkin harus membencinya. Kamu omong kosong, senior Mobai adalah yang terkuat di antara kita. Dia sudah melampaui tingkat ke-8 latihan Ki. Dan dia sudah banyak berlatih di luar. Bagaimana bisa Chen Fan ini dibandingkan? Tapi dengan talisman pedang Chen Fan, mungkin sangat mudah baginya untuk menyerang surga pertama dengan tingkat ke-4 latihan Ki. Chen Fan mengabaikan diskusi semua orang di audien, dan tanpa melirik Zhang Ting, dia turun dari panggung. Aku menang. Setelah berjalan di depan Chen Jingjing, Chen Fan berkata dengan tenang, kau, aku. Chen Jingjing menatap Chen Fan dengan tatapan kosong, tidak tahu apa yang harus dia katakan untuk saat ini. Pada tingkat ke-4 latihan Ki, membunuh pria pada tingkat ke-6 latihan Ki, itu menggemparkan. Yang lebih penting, orang pada tingkat ke-4 latihan Ki ternyata adalah saudaranya sendiri, Chen Fan. Jadi, aku seharusnya pergi. Chen Fan mengambil paket dan pedang besi kembali ke tangannya. Tidak, kau. Chen Jingjing meraih paket Chen Fan. Ketika kita kuat, kita harus menghadapi itu, aku tahu, tetapi kau bisa menunggu sampai tingkatannya lebih tinggi, jika aku tidak cukup kuat. Yang berbaring di panggung saat ini pasti aku, dan selain itu, semua orang lebih kuat daripadaku sekarang. Aku perlu mengkonsolidasikan fondasi. Chen Fan berkata, setelah mendengar kata-katanya, Chen Jingjing tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Chen Fan benar, tetapi dia takut saudara yang hilang dan pulih ini akan mengalami kecelakaan lagi. Setelah beberapa saat, Chen Jingjing berkata, kau bisa pergi, tetapi kau tidak bisa pergi terlalu dalam ke lembah, dan kau harus kembali dalam 3 hari, jika tidak, aku akan datang menemuimu, kau tidak bisa pergi sekarang. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan Chen Jingjing, dia pergi ke lembah Raja Iblis, tetapi hanya akan bertemu dengan akhir yang tragis. Dia tahu bahwa di tempat seperti itu, selain waspada terhadap monster, dia juga harus waspada terhadap manusia. Aku akan kembali untuk pasokan dalam seminggu. Melihat pandangan mantap Chen Jingjing, Chen Fan berkata dengan ringan. Dia tidak berencana untuk masuk lebih dalam ke lembah Raja Iblis kali ini, tetapi hanya ingin mencari tahu dan melihat apakah dia memiliki peluang untuk mengambil kembali pedangnya yang hilang. Jika dia tidak mendapat banyak, dia perlu kembali ke kota untuk memulihkan diri, dan kemudian mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Pengalaman, tetapi rencana ini, dia tidak ingin mengatakannya sekarang. Baiklah, bagaimanapun juga, kau harus kembali hidup-hidup. Chen Jingjing akhirnya melepaskan tangannya, setelah Chen Fan menganggukkan kepala sedikit. Dia mengelus kepala anak obat kecil, lalu berjalan keluar dari kerumunan menuju pintu gunung. Sang sesepuh memandangi punggung Chen Fan dengan mata tajam. Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, puncak pedang CF tidak mengatur kebebasan perjalanan bagi para murid, terutama bagi murid dari luar. Mereka bisa datang atau tidak. Hanya jika murid dari dalam ingin bepergian jauh untuk mengalami, mereka perlu mendapat anggukan dari sesepuh. Meskipun Chen Fan telah berlatih Ki hingga tingkat ke-4, dia tidak masuk ke dalam halaman dalam, dan sesepuh tidak menghentikannya saat dia pergi. Semua murid dengan sadar memberi jalan padanya. Mereka menyaksikan pertarungan yang luar biasa hari ini. Tidak seorang pun yang memperhatikan pria yang mati di atas panggung. Mereka fokus pada orang kuat yang baru muncul ini. Bintang baru, Chen Fan. Pada saat ini, Chen Fan sedang berjalan di pasar, yang sangat ramai, dan kebisingannya bahkan menutupi teriakan sesekali dari monster di lembah Raja Iblis. Ini adalah satu-satunya cara untuk melewati lembah Raja Iblis, dan pasar di sini dibuat untuk memudahkan transaksi para biksu. Tentu saja, jika seseorang melarikan diri dari lembah Raja Iblis dengan luka-luka, akan lebih mudah bagi mereka untuk memanfaatkan situasi tersebut. Jadi jika bukan biksu yang kuat, kebanyakan orang masih memilih untuk pergi bersama. Jadi Fangxi juga menjadi tempat bagi para biksu untuk mencari teman yang sejiwa. Ketika Chen Fan melewati toko kecil dengan papan, "Tetaplah teman Taois," ada berbagai teriakan di dalam toko, mengajak tim di tingkat ke-7 latihan Ki, 20 orang membentuk tim, dan sekarang 5 sesama biksu sudah bergabung, dan masih ada 5 orang lagi yang harus masuk ke lembah Raja Iblis untuk mencari keberuntungan. Hanya teman-teman yang berada di atas tingkat ke-5 latihan Ki yang diundang, mencari eliksir di luar lembah Raja Iblis.
Selamat datang sesama praktisi yang telah berlatih Qi untuk tingkat keempat dan di atasnya, teman Taois. Apakah kamu tertarik? Pada saat ini, seorang biksu muda di pintu toko melihat Chen Fan dan bertanya, "Tidak." Chen Fan menggelengkan kepala dan berjalan menuju pintu masuk lembah Raja Iblis. Melihat Chen Fan pergi, wajah para biksu berubah, dan mereka mengutuk dengan suara rendah. Ini lagi orang yang pergi ke lembah Raja Iblis sendirian untuk mencari kematian. Dia adalah seorang praktisi latihan Qi di tingkat ke-6 tadi, dan kali ini bahkan anak yang berlatih Qi di tingkat ke-4 juga berani melakukannya. Ada apa dengan hari ini?